Perang Uhud adalah perang kedua yang terjadi antara kaum muslimin di Madinah, dan kaum kafir Quraisy pada tahun 625 Masehi, atau tahun ketiga Hijriah. Perang ini dipicu oleh keinginan balas dendam kaum Quraisy atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Dalam perang ini kaum Quraisy membawa lebih dari 3.000 pasukan yang terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 pasukan berkendaraan unta, dan sisanya adalah pasukan pejalan infanteri, serta pasukan pemanah. Mereka juga membawa 15 wanita untuk membangkitkan semangat mereka. Kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad membawa kurang lebih 1.000 pasukan gabungan dari kaum-kaum di Madinah. Mereka mengadakan musyawarah untuk menentukan strategi perang dan memilih untuk bertempur di luar kota Madinah demi keamanan masyarakat Madinah. Dalam perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay melakukan pengkhianatan dengan menarik mundur 300 pasukan munafik dari barisan kaum muslimin. Hal ini menyebabkan jumlah pasukan muslimin berkurang menjadi 700 orang. Dalam perang ini Nabi Muhammad menempatkan 50 orang pemanah di Bukit Ainain untuk menjaga sayap kanan pasukan muslimin. Beliau memberi perintah agar mereka tidak meninggalkan posisi mereka, baik saat menang maupun kalah. Pertempuran dimulai dengan adu argumen antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Kemudian, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad menantang musuh untuk bertarung 1 lawan 1. Hamzah berhasil membunuh 2 orang musuh, tetapi kemudian dibunuh oleh Jubair bin Mut'im yang dibantu oleh budaknya, Wahsy bin Harb. Pertempuran berlangsung sengit dan pasukan muslimin berhasil mendesak pasukan Quraisy. Kaum Quraisy mulai mundur dan meninggalkan harta rampasan perang. Melihat hal ini, sebagian besar pemanah di Bukit Ainain melanggar perintah Nabi Muhammad dan turun untuk mengambil harta rampasan perang, dan hanya 10 orang yang tetap setia di posisi mereka. Khalid bin Walid, yang saat itu masih menjadi pemimpin pasukan berkuda Quraisy, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang sayap kanan pasukan muslimin dari belakang. Pasukan muslimin menjadi kacau dan terkepung dari 2 arah. Akibatnya, Nabi Muhammad terluka parah terkena lemparan batu dan panah. Beliau sempat dikabarkan tewas oleh kaum Quraisy, tetapi ternyata masih hidup. Beliau berlindung di belakang bukit Uhud bersama beberapa sahabat setianya. Abu Sufyan, pemimpin pasukan Quraisy, mengumumkan kemenangan mereka dan menghina Nabi Muhammad dan Islam. Dia juga meminta kaum Quraisy untuk kembali ke Mekah, tanpa mengejar sisa pasukan muslimin. Nabi Muhammad memerintahkan pasukan muslimin untuk berkumpul kembali dan mengejar pasukan Quraisy. Kaum Quraisy terkejut dan tidak berani melawan lagi. Mereka lebih memilih melanjutkan perjalanan mereka ke Mekah. Dalam perang ini, 75 orang pasukan muslimin gugur syahid, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jubair, Munzir bin Amr, dan Zubair bin Awam. Sedangkan 127 orang pasukan Quraisy tewas, termasuk Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Abu Jahal, dan Umayyah bin Khalaf. Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah untuk mengubur jenazah para syuhada di tempat mereka gugur, tanpa dimandikan dan dikafani. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan kehormatan mereka di sisi Allah. Dalam perang ini Nabi Muhammad juga mendapat bantuan dari malaikat Jibril dan 3.000 malaikat lainnya yang turun dari langit untuk membantu pasukan muslimin. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 123-125. Nabi Muhammad mendapat perawatan dari Fatimah binti Muhammad, yakni putrinya, yang membersihkan luka-lukanya dengan air dan membakar kain untuk menghentikan pendarahan. Beliau juga mendapat bantuan dari Abu Bakar, Umar, Ali, dan Talhah bin Ubaidillah yang melindungi beliau dari serangan musuh. Nabi Muhammad mendapat pengampunan dari Allah untuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian pemanah yang meninggalkan posisi mereka. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 152-153. Nabi Muhammad juga mendapat pelajaran berharga dari Allah untuk bersabar, bertawakal, dan bersikap rendah hati dalam menghadapi musuh. Hal ini disebutkan juga dalam surat Al-Imran ayat 139-141 dan 144-148. Demikianlah kisah Perang Uhud. Semoga dengan kisah ini kita lebih mengerti tentang perjuangan Nabi dan para sahabatnya untuk agama Islam. Dan juga semoga kisah ini bisa membuat kita semakin cinta dan taat menjalankan ajaran agama Islam.